Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Kalau ada rumah ibadah atau agama apapun yang menjalankan kegiatan agamanya diganggu oleh orang yang disebut oknum atau kelompok mabuk agama, per hari ini advokatnya Perisai Kebenaran Nasional dan advokatnya relawan pengawal Merah Putih siap membantu siapapun. Saya tidak pernah takut sedikit pun. Saya bukanlah seorang Edis TV yang berbicara dari luar negeri untuk seorang Edis TV. Saya berbicara di Kota Bekasi. Jangan sampai ada lagi kegiatan yang di atas namakan agama untuk menghalang-halangi orang lain untuk beribadah. Saya akan lawan. Akan saya bawa kepada ranah hukum. Apabila pemerintah lamban menangani, saya bawa kepada Dewan PBB, Gedung Putih, Persatuan Bangsa-Bangsa. Indonesia bukan negara agama. Indonesia negara hukum. Intelijen negara, BNPT, Kamnek. Semua kita hadirkanlah sebuah pelayanan yang serius terkait dengan kebebasan umat beragama. Jangan sudah ada teroris meledak bom baru pada heboh. Densus 88. Sebelum terjadi bom, sebelum terjadi pengerusakan gereja, perusakan tempat ibadah agama apapun, harus tegas pemerintah. Kalau tidak, makin rusak, makin turun reputasi pemimpin negeri ini. Indonesia gelap sudah membuat turun situasi daripada Indonesia di mancanegara. Walaupun ternyata gerakan Indonesia gelap itu adalah tujuannya adalah politik. Mengapul Sirait tidak punya kekuatan dunia, tidak punya kekuatan backingan, tapi berdasarkan kecintaan kepada tanah air, tidak akan pernah berharap mengandalkan backingan. Saya akan maju menghubungi para tokoh-tokoh agama, menghubungi para aktivis nasional untuk menyatukan sikap. Indonesia harus lepas dari intoleran, dan intoleran nggak boleh ada di Indonesia. Kalau dia tetap mabuk agama, berangkat dari Indonesia. Di zaman raja-raja tidak ada intoleran. Indonesia udah jelas negara hukum, negara Pancasila. Tapi ada diduga sekelompok orang ya menganut ajaran yang seperti apa saya nggak tahu lah. Tapi hasil daripada ceramahnya membuat orang jadi benci kepada agama yang lain. Ini nggak boleh ada di Indonesia. Saya minta nih, jangan coba-coba ya. Saya seorang yang beragama, apabila saya menjalankan ibadah agama saya dihalang-halangi, jangan coba-coba. Saya menghormati semua agama yang ada di Indonesia ini. Teman-teman saya banyak yang beda agama dengan saya. Dosen-dosen saya beda agama dengan saya. Sahabat-sahabat saya beda agama dengan saya. Dan saya sedang ada dalam sebuah persahabatan dengan para kiai Nusantara. Pejuang Wali Songo Indonesia. Saya sedang ada bersama dengan mereka. Para kiai, para ustadz banyak teman saya. Tapi ada politik agama yang dihadirkan terkesan seolah-olah dia udah dikultuskan ya. Dikultuskan banget ini sekelompok orang ini. Sampai kafir. Sudah jelas dipelopori oleh Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Premanisme bebas nih. Jangan menjadi kedok agama, menjadi premanisme ya, menghalalkan segala cara ya, bertindak anarkis. FPI, HTI sudah nggak ada. Diperhatikan oleh BNPT, oleh Densus, oleh pemerintah, oleh BIN. Apa kegiatan mereka? Organisasi Perisai Kebenaran Nasional, organisasi yang di dalam akta pendiriannya ada dibunyikan di situ, turut serta menjadi mitra pemerintah, Polri, TNI dan penegak hukum lainnya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dan ketertiban nasional. Kami bukan tentara-tentaraan, bukan ormas-ormasan. Silakan cek apa kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati. Perisai Kebenaran Nasional. Bersaksi dan percaya. Komando, integritas, pelopor, patriot, sejati. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Silakan Om Syahir, nyalakan kamera. Assalamualaikum Bang, siapa lagi namanya? Bang Edis. Anda sungguh nekat yang nyata ini mengucapkan assalamualaikum kepada saya ini. Silakan nyalakan kamera dulu. Assalamualaikum ya halal kubur Bang Edis. Silakan nyalakan kamera dulu M Syahir. Ini Bang Edis, kenapa ini sembunyi di Amerika Bang Edis? Kenapa tidak mau debat kameramu dinyalakan dulu. Bang Edis.
Iya, kalau kamu mau diskusi dengan saya, kamu nanya apa Oke, saja oke. boleh. Tapi nyalakan dulu kameramu. Kalau kameramu saja tidak nyala, ngapain saya tanggap-tanggapi? Nah, jangan separuh-separuh ajamu. Jangan begini, ngomong begini, jangan begini. Gini loh, nah gini. Coba begini. Oke. Nah, ya silakan apa pertanyaanmu? Apa? Saya mau Pertanyaan bertanya apa? bang ini. Jangan separuh-paruh bang, wajahnya bang. Abang kalau sudah nggak pede dilihat orang jadi orang Islam, aku nggak paksa bang naik ke sini. Kalau abang sudah malu jadi orang Islam, abang nonton di bawah saja. Kalau masih bangga dengan keislaman, naik nyalakan kamera. Silakan. Saya bangga dengan keislaman saya bang. Silakan. Hanya saya- Kenapa anda tadi saya ucapkan mau assalamualaikum bertanya kepada saya? Iya, cocoknya begitu bang untuk abang Edis. Oke, apa arti assalamualaikum? Begini bang, tidak usah. Sebentar. terlalu- Abis ini abang nanya, apa arti assalamualaikum? Saya mau tanya bang, kenapa abang sembunyi di Gak Amerika? tahu arti assalamualaikum. Kenapa abang sembunyi di Amerika? Kenapa abang kalau memang abang cerdas, kenapa abang tidak mau datang ke Indonesia? Karena saya Muslim yang baik. Dulu, Karena Bang. saya belum selesai bang. oh, silakan selesaikan dulu, silakan. Ya. Saya begini bang, abang itu kalau saya dengar saya termasuk abang ini saya follow abang, jujur abang. Oke. Karena Ya, karena saya bagus follow. kan? Iya, bukan bagus bang. Saya perhatiin bang. Saya selalu dengar abang premingannya abang. Saya suka bang dengan premingan abang. Iya. Bang. Framing. Karena ini yang saya sesalkan bukan apa bang. Kenapa abang tidak mau pulang ke Indonesia, baru kita debat offline. Banyak apologet Muslim dengan Muslim yang paham tentang Islam. Baru kita baku adu data begitu bang. Kenapa abang begitu bang? Baik. Kenapa Karena abang berada di media sosial begini bang. baik. Gini, karena umat muslim itu nggak bisa diskusi offline. Kalau umat muslim diskusi offline, yang ada itu mereka akan teriak darah halal. Karena nanti kalau umat muslim dengar argumen saya, umat muslim akan kesetanan, marah, ngamuk-ngamuk, terus darah halal. Itu jawabannya. Silakan pertanyaan selanjutnya. Masalah ketuhanan. Tolong perjelaskan bang masalah ketuhanan. Itu udah sering kita bahas di sini. Itu udah sampai bosen orang. Tiap hari bahasnya itu terus. Tuhan kalian itu Muhammad itu yang di kuburan, anaknya Aminah. Itu bang. Silakan tunjukkan. Sudah tadi bang. Tema itu sudah jadi tema yang di sini sudah kadaluarsa. Itu yakin sudah kamu- sebulan kami bahas di sini. Yang lain. Saya tidak butuh pengakuan orang bang. Tapi saya ingin langsung dari sumbernya. Artinya dari Al-Quran itu sendiri yang Baik. mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob. Baik. Silakan. Baik. Di dalam Quran ada nggak kata rob itu ditujukan kepada manusia? Silakan dulu abang. Ya ini saya sedang menunjukkan kok, silahkan. Saya sedang menunjukkan ini. Di dalam Quran, adakah kata rob itu ditujukan kepada manusia? Iya bang. Ada. Apanya bang? Tidak ada bang Rob itu tidak ada bang. Ada. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang ke-23. Di mana itu bang? Udah dibilang Yusuf 23, di mana, Li? Iya bang. Silakan bang. Nah, coba kau buka. Buka aja bang di situ, sama aja di saya tidak. Udah gini aja, karena kau orangnya malas, karena kau orangnya tidak mau belajar, gini saja, Iya, Bang. ku kasih saja contoh sama kau gimana, pengakuan dari Muslim sendiri, yang mengakui bahwa robnya orang Islam itu adalah mayat dalam kubur. Enggak. Mau? Itu tidak ada dalil bang. Baik. Itu Iya, karena kalau- kau kan nggak mau baca, sudah kusuruh baca kau tak mau. Bagaimana Nah, kalau ini, kuputarkan saja? Coba kau dengarkan, ini, Iya, silakan. dengarkan. Jawab. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Tuh. Itu seorang Muslim yang debat dengan saya, itu pendebat itu. Dia sudah akui bahwa robnya orang Islam itu mayat, anaknya Aminah itu robnya. Begini bang ya. Jangan begini-begini, kau nggak mau belajar. Kau belajar dulu, besok datang lagi. Iya, saya Kau belajar disuruh baca sama Quran, kau nggak mau. Suruh saya yang baca. Udah dibilang, tema rob itu sudah membosankan. Itu sudah, teman-teman yang Kristen, saya maklum dengan kalian. Ketika kalian inbox saya, bang, jangan rob terus bang, udah bosan bang, itu terus. Karena orang Islam itu yang dia tahu cuman itu. Jumlah rob 1 masuk surga cuman itu. Kalau kau tanya yang lain nggak tahu itu, nggak tahu. Kalau orang Islam tahunya jumlah Tuhan 1 masuk surga. Itu aja. Apa kalian tidak tahu? Sampai ada lagunya itu. Katakan tereret.
Tuhan itu satu. Tereret. Itu kan orang Islam cuma itu aja intinya, Tuhan satu, cuma itu aja. Kalau Tuhan satu masuk surga itu. Jadi makanya teman-teman, kalian jangan merasa bahwa temanya agak monoton. Ya karena orang Islam memang monoton, ya gitu tema mereka. Ya kan? Yuk, silakan. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Katakan Tuhan itu satu. Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Langsung kita naikkan nadanya, kan? Hai Roma, tereret. Saya juga satu. Tereret. Jangan-jangan saya Tuhanmu, karena saya juga satu. Tereret, tereret. Hai Roma, tereret. Batu tidak beranak. Tereret. Hai Roma, tereret. Batu tidak diperanakkan. Tereret. Batu tidak beranak dan diperanakkan. Tereret. Nah itu. Jawab mereka kayak begitu teman-teman. Nggak usah dibawa pusing-pusing. Ngapain? Ayo silakan. Hamdan Syukron. Silakan Hamdan Syukron. Ya Hamdan. Silakan nyalakan kamera Anda. Ya siap Bang Edis. Bentar Silakan. lagi izin bentar. Bentar Bang Edis. Coba Bang, saya pengen itu muslim yang cerdas gitu loh Bang. Kalau diskusi itu cerdas, argumentatif, mantap gitu. Coba silakan. Saya nggak ada, heran saya nggak ada. Hamdan? Ya siap Bang Edis. Hamdan tapi ganteng orang ini Hamdan. Kupikir Hamdan itu Hamdan ATT. Tahu Hamdan ATT? Udah wafat. Nyanyi tahu nggak lagunya? Kalau kita nonton film Bokir Susana, Pak Hakim dan Pak Jaksa, kapan saya akan disidang? Ya silakan Hamdan. Apa yang mau Anda sampaikan Hamdan? Izin itu Bang Edis ya. Apa itu? Kan kalau keimanan orang Kristiani atau dalam kurung Nasrani ya, itu kan dengan Tuhan yang bernama Yesus, betul? Betul. Nah, barangnya wujud yaitu manusia, betul? Nah, Betul. yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan yaitu nabi-nabi terdahulu seperti Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim sampai seterusnya. Nah, itu Tuhannya siapa? Baik, di dalam Bible ya, Tuhan itu, dia itu dahulu menampakkan diri dengan perantaraan malaikatnya, malaikat Tuhan, atau teofani. Tapi nanti kalau saya menggunakan bahasa-bahasa begini, nanti abang paham nggak itu yang kukhawatirkan. Jadi gini Bahasa Bang. apa? Jadi gini, di dalam Bible, nabi-nabi itu, dia itu berjumpa dengan firman-Nya. Kalau bahasa ibaratnya itu dafar. Dafar itu maksudnya perkataannya. Jadi yang sampai kepada manusia itu perkataan. Firman Tuhan datang kepada Samuel. Firman Tuhan datang kepada Musa. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Jadi firman yang datang Bang. Berarti Nah. firman. Nah, di zaman perjanjian baru, firman itu menjadi manusia. Jadi kalau pertanyaan Anda, itu kan dalam Kristen tuh Tuhannya udah datang dalam rupa manusia. Terus bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu? Ya, yang datang bukan dalam rupa manusia, Bang, tetapi datang dalam rupa malaikat Tuhan, Dafar Elohim. Seperti itu. Berarti kalau begitu, Bang Edis, kalau begitu, berarti malaikat juga Tuhan, begitu? Ya, kalau kata Tuhan itu sebenarnya gelaran, Bang, Tuhan. Nah, berarti Yesus itu Tuhan apa Tuhan? Iya, sama, Bang. Tuhan sama Tuhan itu sama. Ya, karena masalahnya orang Indonesia sudah membedakan. Di mana letak pembedaannya itu? Nggak ada bedanya sebenarnya, cuman orang-orang atau masyarakat yang membedakan. Orang-orang yang membedakan. Oke, berarti gini, mohon maaf itu Bang Edis ya. Sebentar, itu penting itu Jadi sebenarnya. kalau Itu kata yang penting itu. Jangan meranjak dulu dari situ. Ya oke.
berarti Tuhan dengan Tuhan, ya. Itu kata Saya yang sama menyampaikan sebenarnya. kata yang sama. Iya. Karena Berarti itu bahasa Tuhan. karena itu bahasa Indonesia. Oh, berarti Tuhan dengan Tuhan itu suku kata akar yang sama, seperti itu. Ya, sama dengan tahu itu sama. Dalam perspektif dengan bahasa Indonesia, begitu. Ya, dalam bahasa Indonesia yang sesungguhnya itu sama. Oke, berarti tahu dengan tahu juga sama. Sama. Oh, berarti begini, saya tahu apa yang ada di pikiran Bang Edis. Berarti tahunya itu apakah tahu saya pikirannya, apa dalamnya ada tahu di otaknya Bang Edis itu? Ini abang ini Hamdan ini nggak nyambung ya. Dengarkan abang ya. Dengar. Begini bang. Ya, Quran, siap. Quran maupun Bible itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Ya, terus? Oke. Di dalam Quran ada nggak huruf Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Lalu bagaimana Anda bilang Tuhan? Orang nggak ada di situ Tuhan kok. Ya, ada juga Robbi, Iya. Allah. Nah, kata Robbi itu bisa nggak ditujukan kepada manusia? Oh, Robbi bisa ditunjukkan kepada manusia. Oke. Kata Tuhan bisa nggak ditujukan kepada manusia sekarang? Enggak bisa. Nah, di situ makanya, Bang. Makanya pertanyaanmu tadi itu sebenarnya kendalanya ada di situ. Di dalam Al-Qur'an, malaikat itu dipanggil Tuhan, dipanggil Rob. Anda kan tadi Enggak. tanya sama saya, berarti malaikat itu Tuhan juga. Enggak. Kalau itu sapaan, iya. Tapi kalau malaikat itu maksudnya Tuhan, Bapak di surga, jawabannya enggak. Jadi gini Bang Edis ya, di dalam Al-Quran, kata Bang Edis, malaikat disebut Rob. Coba tunjukkan ayatnya kepada saya. Mana malaikat ya Bang, Rob itu? kalau ada Abang siap lompat dari Monas. Enggak, tunjukkan aja ya, namanya diskusi. Masa siap lompat? Baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya turunkan ya. Saya ini kan ya, saya tunjukkan ya. Ya, siap, tunjukkan. Kita lihat bagaimana percakapan antara, sebentar, kita buka dulu surat Maryam. Oke, Ayat yang kita mulai dari ayat yang ke-5 saja ya, coba. tunjukkan ayatnya Bang. Baik. Kita mulai dari ayat yang sebentar. Bagaimana Maryam berjumpa dengan Bentar. Kita mulai dari ayat yang ke-16. Saya balik kamera saya Bang ya. Siap, siap, siap. Coba, Oke. tunjukkan. Kita tunjukkan ya bahwa malaikat itu disapa dengan kata-kata Rabbi ya. Perhatikan. Dan ceritakanlah dalam kurung kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Biar kita tahu konteksnya ya. Jadi Maryam menjauhkan diri ke sebelah timur. Kemudian ayat yang ke-17. Maka ia di sini merujuk kepada ayat sebelumnya yaitu Maryam mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. 18. Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang maha pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. 19-nya. Ia dalam kurung Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, bagaimana akan ada padaku seorang anak laki-laki sedang tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku dan aku bukan pula seorang pezina. Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat bagi kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Kita bacakan lagi. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dan keluarganya dan dengan kandungannya ke tempat yang jauh. Nah, ini saya bacakan yang versi Maryam ya. Nah, kita nanti lihat yang versi Ali Imran, bagaimana percakapannya lebih detail dan bagaimana Maryam memanggil orang ini ngobrol dengan yang datang kepada dia ini dengan kata-kata Rob. Saya tunjukkan. Tunjukkan aja coba. Baik, saya tunjukkan. Saya kasih versi yang itu dulu biar Anda paham, biar nanti nggak lompat. Siap, siap, siap. Ali Imran. Kita ke Ali Imran. Quran ayat berapa Bang Edis? Sebentar, sabar, tenang ya, tenang. Perhatikan ya. Ali Imran ayat 45 dan 46 ya, perhatikan.
Kita ke ayat 46-nya. Oke. Di sini Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku punya anak? Bagaimana aku punya anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Nah, tadi kan sudah saya bacakan yang versi surat Maryam, bagaimana yang datang kepada Maryam itu adalah Jibril, betul nggak? Iya, betul. Terus? Nah, di sini Maryam ngomong sama siapa nih? Ya Tuhanku, dia ngomong sama siapa nih? Ya Tuhannya lah. Lawan bicara dia siapa di sini? Lawan bicara dia maksudnya? Di mana coba? Nah, kan nggak nyampe kan? Lawan Hamdan, pelan-pelan ya Hamdan. Ya, Hamdan. berdoa. Hamdan, tenang dulu, Ya. tenang Hamdan. Siap, siap. Tadi saya sudah bacakan kepada kamu surat Maryam. Di mana Maryam bercakap-cakap dengan yang datang kepada dia. Betul? Ya. Dia bilang bahwasanya kamu akan begini, saya akan punya anak. Terus Maryam bilang bagaimana saya punya anak, begitu, betul nggak? Betul, terus? Nah, dia kan bilang begini, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak?" Berarti konteks pembicaraan ini adalah konteks yang di dalam surat Maryam tadi, betul nggak? Iya, coba gimana maksudnya? Robbi. Pura-pura lupa kan dia kan? Ya, bentar dulu. Jadi Robbi di situ, ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak. Bagaimana Jadi ini mungkin? Ya, ini prasangka dan praduga yang ada di kesadaran Maryam Oke, dia ngomong itu sama siapa? dengan malaikat. Oke, dia ngomong itu dengan malaikat. Lalu kenapa malaikat itu disapa dengan ya Robbi? Di mana ada argumentasi malaikat dengan Siti Maryam coba? Bullshit. Makanya tadi saya buka surat Maryam pertama kali sebelum ke sini. Aduh. Baik, saya bukakan ya. Surat Maryam ayat yang ke-16. Aduh, gimana sih? Ya maklum. Dis, kamu nggak tahu akal muslim seberapa? Tenang. Memang begitulah orang-orang Islam. Makanya dia masih Islam. Sungguh Edis nekat yang nyata. Baik, saya balikan lagi nih. Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Bentar dulu Bang Edis. Bentar, itu tadi tuh ayat dulu itu. Bentar, supaya diskusinya sehat. Bentar dulu. Nah, wadhkur fil kitabi Maryam. Dan ceritakanlah, Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menceritakan kisah Siti Maryam. Betul? Wadhkur itu kalimat fil amr. Amrnya, domir mustatarnya kepada Nabi Muhammad. Oke. Nabi Muhammad disuruh menceritakan itu. Terus, gimana? Oke. Disuruh diceritakan bahwa apa yang terjadi kepada Maryam. Maryam mengasingkan diri dengan tabir, betul? Betul. Lalu dari keluarganya, lalu kami mengutus roh kami kepadanya, maka ia menjelma di hadapan Maryam itu dalam bentuk manusia yang sempurna, betul? Nah, di hadapan Maryam apa coba? Maka ia menjelma di hadapannya. Di hadapan Maryam Dalam bentuk manusia yang sempurna. Aduh, ini salah terjemahan itu. Coba kami yang terjemahin. Coba. Bang Edis, itu fa'arsalna ilaiha ruhana. Jadi maka kami mengutus kepadanya. Nya di situ siapa? Mana? Kami Nya itu di- ya Allah. Ilaiha kepadanya memang Siti Maryam. Oke. Cuma di situ nggak ada manusianya, ruhana. Ruhana itu memang manusia. Bukan. Ruhananya menjelma nggak jadi manusia? Enggak ada jelmaan di situ. Ini, maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ruhana itu, roh itu dia sifatnya bisa tembus gitu. Gimana sih? Oke, jadi dia nggak berubah wujud roh itu. Enggak, terus bacakan. Oke, coba artikan dulu nih. Ruhana fatamasya ini coba. Fatamasya ini apa artinya? Fatamasa serupa. Oke, basyaran? Basharon memang basharon itu kenapa pakai basharon? Karena bukan manusia pada umumnya. Iya, basyaran itu manusia, bener nggak? Tapi bukan manusia pada umumnya. Manusia Oke, coba artikan basyaran artinya apa? Basharon itu seperti Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Muhammad itu manusia, bukan manusia pada umumnya. Pakai bashar di situ. Oke, berarti yang nampak kepada Maryam rupanya wujudnya manusia, betul? Bukan berwujud manusia, manusia tapi bukan manusia pada umumnya gitu. Paham nggak? Manusia tapi bukan manusia. Oke, baiklah, saya turutin. Oke, yang jelas bukan Allah ya. Yang datang kepada Maryam bukan Allah ya. Bukan. Bukan Allah, baik. Apa kata utusan Allah itu? Apa kata Maryam terhadap utusan Allah itu? Sesungguhnya dulu Bang Edis, di situ nggak dijelaskan ya secara eksplisit manusia berjenis kelamin laki-laki apa perempuan ya? Enggak ya? Oke, Karena baik. bukan umumnya. Baik. Lalu Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa." Nah, itu Jadi ucapan- Maryam ngobrol sama orang itu ya. Mana? Olats ini ya
Siti Maryam berkata, Inni a'udzu birrahman, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Jika kamu seorang yang bertakwa. Oke, baik. Ya. Jadi Maryam bercakap-cakap dengan utusan Allah itu. Ya, cuma di sisi lain bercakap-cakap, Siti Maryam pun berdoa. Itu doa itu namanya. Berlindung Iya, dia kan ngomong dengan orang ini kan? dia. Dia berdoa, bukan argumentasi dengan orangnya. Berdoa. Kok dia ngomong aku berlindung kepada kamu? Lah iya, dia bukan berargumentasi. Kecuali gini, Qalats ilaika. Itu qalats ini. Oke, lalu dia ngomong sama siapa ini? Sesungguhnya aku berlindung dari kamu. Dia berlindung kepada zat, kepada Allah. Iya, dia ngomongnya sama siapa? Dia ngomong sendiri. Berdoa, sedang berdoa. Lawan Sebagaimana- bicaranya siapa? Lawan bicaranya? Nah, kalau lawan bicaranya, minka ingkungtum sakian. Nah, itu yang roh itu. Oke, baik. Lawan bicaranya roh. Baik. Terus ya. Lalu roh itu ngomong nggak? Ya, coba gimana ngomongnya? Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan dari Tuhanmu untuk memberi kamu anak laki-laki yang suci. Ngomong nggak dia nih? Informasi, memberikan informasi. Cuman ngomongnya tidak ada yang tahu karena berbentuk. Ini ngomongnya. Iya, ngomongnya bagaimana? Penyampaiannya ini apakah berbentuk lonceng apa gimana tidak ada yang tahu kan? Oke, yang jelas dia mengeluarkan suara, betul? Baik. Walaysa bisautin. Cuma itu kesadaran, yaitu kesadaran Siti Maryam. Paham? Oke, berarti Maryam mendengarkan sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu untuk memberi kamu anak Yesus, betul? Karena mendengarkan di dalam hati dia. Oke, Katakan mendengarkan dalam hati. Baik. Nah, intinya yang saya bilang sama kamu Hamdan, berarti yang datang kepada Maryam ini, yang Maryam bercakap-cakap dengan dia, itu bukan Allah, betul? Bukan. Bukan. Baik, kita sekarang ke sini. Nih, perhatikan. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, Rabbi ana, bagaimana mungkin aku punya anak padahal aku belum pernah disentuh seorang laki-laki?" Ini konteks ini sama nggak dengan yang di sini tadi? Yang di Maryam tadi sama nggak dengan yang di Ali Imran ini tadi? Peristiwa ini peristiwa yang sama nggak? Oke, enggak, bukan sama, cuman beda konteks ya, beda kondisi dia. Oke, terhadap yang datang kepada Maryam itu, terhadap utusan yang datang kepada Maryam itu, Maryam bilang, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku punya anak?" Pertanyaan saya, kenapa dia panggil ya Rabbi dia panggil? Ya karena kepada Tuhannya. Dia sedang Berarti utusan Tuhan itu adalah Tuhan. bukan. Nah, bukan. mulai dia mumet kan. Itulah yang saya bilang tadi, Hamdan. Makanya kamu tadi nanya sama saya kan. Tadi kan kamu nanya sama saya, Tuhan sama Tuhan tuh sama nggak? Gini Hamdan, masalahnya itu begini. Kamu saya kasih tahu, gini. Tuhan atau Tuan itu nggak ada di dalam Quran, nggak ada dalam Bible. Itu bahasa Indonesia. Bahasa aslinya itu adalah Robbi, Rob. Rob Ya. itu kata yang umum, lumrah digunakan untuk menyapa seseorang yang dihormati, seseorang yang dianggap sebagai pemilik. Setuju? Di situ nggak ada kata Rob. Robnya itu dia tetap kepada Allah. Itu mirrohina. Sebagaimana gini, surah Al-Anbiya. Oke, Hamdan, kata Rob pernah nggak ditujukan kepada manusia? Pernah, cuma situasinya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ya kepada tuannya. Tuan Oke, itu. berarti Robnya Yusuf berapa? Ya kepada tuannya lah. Siapa Nggak, saya nggak nanya itu. Berapa jumlah Rob Nabi Yusuf? Tuhannya? Robnya? Satu lah. Robbil alamin itu satu. Kalau Rob itu Tuhan dia, tuan dia. Bener nggak Yusuf memanggil suaminya Zulaika itu sebagai Robnya? Nah, memanggil memang, cuma konteksnya beda situasinya. Saya nggak tanyakan masalah konteks. Yang saya tanyakan, benarkah dia... Tenang dulu Hamdan, tenang. Sebenarnya gini, kamu takut sama orang-orang Islam yang awam. Jangan takut sama orang-orang Islam yang awam. Orang Islam awam tuh justru perlu kamu ajarin, gitu loh. Konteksnya, Rob. Gini ya. Hamdan. Gini, tadi kan kamu nanya sama saya, Tuhan sama Tuhan tuh sama nggak? Sebenarnya itu sama. Cuman orang-orang awam telah membuatnya menjadi berbeda. Perhatikan. Di dalam Al-Quran, Yusuf memanggil suaminya Zulaika, yang kalau atau kata orang Islam itu namanya Al-Aziz ya. Betul? Ya. Halo? Nah, dengan kata-kata Robbi. Betul? Oke, berarti dia memanggil suaminya Zulaika dengan kata-kata Robbi. Dia memanggil Allah, Robbi juga nggak? Robnya dia juga nggak? Robku juga nggak? Oke. Dijawab dulu, iya atau tidak? Secara lafaz iya, secara Oke, lafaz. berarti berapa Robnya Yusuf? Kalau untuk pada manusia situasinya, itu Rob kepada Ditanya Tuhan. berapa jam Dihitung saja. Suaminya Zulaika Rob.
Kemudian Allah Rob. Berarti berapa Robnya? Oke, saya katakan 2. Cuma situasi kondisi. 2. Dan sesungguhnya Robnya orang Islam ada Situasi kondisi beda. 2. Rob kepada Jadi bilang sama Roma Irama, katakan ya Roma, tereret. itu beda, Bang. Nah, makanya Hamdan. Tahu nggak? Jadi begini. Hal itu. Muftadul hal, situasi dan kondisinya beda. Gitu. Oke, itu sama saja begini. Kalau kamu tanya sama orang Kristen, apakah Tuhan yang dirujuk kepada Bapa dengan kata Tuhan yang dirujuk kepada Yesus itu beda-beda? Yesus itu bukan Bapa di sorga. Makanya Yesus nggak berdoa sama dirinya sendiri. Yesus itu juga punya Rob. Yesus itu juga punya Rob. Siapa Robnya Yesus? Bapa di sorga. Ini gimana sih? Gimana sih Anda ini? Anda nggak nyambung-nyambung. Gini, yang saya maksudkan begini. Kita itu, manusia itu, harusnya, Rob kita itu harusnya Yesus. Roh Kudus dan Bapa di sorga. Jangan, Rob kalian itu jangan Allah dan Muhammad. Kalau Rob kalian Allah dan Muhammad, akhirnya seperti yang sudah saya bilang-bilang Hamdan. Akhirnya kalian pergi ke Arab, main lempar-lemparan batu. Pagi-pagi kamu hirup-hirup air. Ya kan, kamu Jangan sedot-sedot premisi. air. Gimana? Diskusinya seperti itu. Loh, Nggak, itu jangan kan premisi fakta. Sekarang Bang Hamdan, saya tanya Bang. Anda ini termasuk orang Islam yang lumayan ketimbang Ya. Islam-Islam yang lain. Gini, orang Islam Siap. ngirup-ngirup air nggak pagi-pagi? Ngirup-ngirup air gimana? Wudu maksudnya? Iya kan, menghirup Wudu. air, beristinsar. Gitu nggak? Istinsrok. Wudu Iya. maksudnya? Iya, bener nggak? Wudu. Iya. Itu bukan menghirup air, itu namanya kumur-kumur. Kumur-kumur. Saya tunjukkan ya. Aduh, memang dia ini tidak tahu. Itu loh Bang Edi. Istinsrok itu Bukan kumur-kumur. istinsro, istinsar. Istinsar dari mana? Nggak tahu dia istinsar. Baik. Kumur-kumur dengan istinsrok, istinsrok. Ya. Baik, Itu saya beda. tunjukkan dalilnya ya Bang ya. Menghirup atau kumur-kumur, baik. Saya tunjukkan dalilnya. Agak panjang diskusi kita hari ini teman-teman, agak melelahkan ya. Aduh. Baik. Nih. Ini hadisnya Bang ya. Gimana? Dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Ini mohon izin ya. Ini HP saya 1%, lanjut. Nanti kalau turun mendadak ya. 1%. Baik. Jika seseorang di antara kalian bangun dari tidurnya, hendaknya dia beristinsar. Betul nggak? Ya, terus? Memasukkan air ke hidungnya. Dihirup Bang, dihirup. Iya, terus gimana? Begitu dihirup. Oke? Ya, Kemudian terus? dikeluarkan kembali. Ya, terus? Sebanyak 3 kali. Karena setan-setan tidur malam di lubang hidungnya. Ya, terus? Nah, sekarang kenapa Anda atau kenapa umat Islam pada umumnya, kita kan nggak bicara Anda sendirian, tapi umat Islam, mereka menghirup-hirup air seperti itu? Saya tanya. Ya, karena memang sedang berwudu, gimana? Ya, yang merintahkan siapa? Ya, Rasulullah. Nah, makanya Bang, kalau Anda menjadikan Muhammad sebagai Robmu, sebagai orang yang mengendalikan kamu, akhirnya kamu hirup-hirup air. Itu baru yang perkara ringan. Belum nanti kamu berangkat ke Arab cium-cium batu. Makanya saya bilang Bang, saya ini menggembar-gemborkan untuk tahun 2025 ganti Rob, ganti Tuhan kalian. Jangan lagi Tuhan kalian Muhammad dan Allah. Bang Gimana? Bang Edis, yang ingin ditanyakan terkait tentang wudhu itu apa maksudnya? Kita nggak Apa bahas elatnya wudhu, kita membahas mengenai kata Tuhan tadi itu loh. Yang saya bilang sama saja dengan kata Tuhan. Tuhan dengan Tuhan itu sama. Dari wudhu dengan Tuhan kok ini Kita kemana-mana? nggak bahas Edis? wudhu. Dari tadi kita itu nggak bahas wudhu. Kita itu membahas Tuhan atau Tuhan. Itu sama wudhu Bang Edis masuknya. Gimana sih? Bang Hamdan, dengarkan ya Bang Hamdan ya. Kita kan dari awal tadi bahas Tuhan. Saya bilang Bang, Tuhan itu bahasa Indonesia, benar? Ya. Quran bukan bahasa Indonesia, benar? Lobet nih. Ntar, kalau mau nunggu sambil cas. Sambil cas saja. Oke lah, karena ini juga mau jam 12 malam. Gimana kalau kita lanjut besok lagi aja? Oke, kita lanjut besok. Cuman gini Bang Edis, satu Apa? pertanyaan boleh? Apa itu? Oke. Coba tunjukkan di Bible ya, di mana kalau di Islam kan ada nih, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimas sholali dzikri. Sesungguhnya saya adalah Allah, tidak ada Tuhan kecuali saya. Maka mengabdilah kepada saya, dirikan salat untuk mengingat saya. Itu Al-Qur'an ya. Di Bible ada nggak Yesus itu saya adalah Tuhan dan sembahlah saya.
Coba. Saya adalah Saya Tuhan, adalah sembah. Tuhan ada. Sembahlah saya nggak ada. Ya. Berarti nggak ada ya? Nggak Cukup ada. Ya? Sembahlah nggak ada ya? Sembahnya nggak ada ya? Hmm. Oke, cukup. Oke, kita lanjut besok nggak apa-apa. Sebentar, karena kamu mau mengangkat tema baru Ya, gini. katanya Saya dilanjut kasih besok. juga penutup. Bisa saya kasih penutup? Kok Kalau di senyum? Islam jelas ada Pak Budi. Oke. Baik. Sekarang gini, Bang. Siap. Kalau seseorang tidak menyatakan, apakah itu artinya bukan yang dinyatakan itu? Contoh nih, contoh. Haruslah. Contoh baik, contoh. Pernah nggak Muhammad ngomong bahwa saya ini pria? Tunjukin kepada saya Muhammad mengaku bahwa dia laki-laki. Nggak perlu dijelaskan, itu mah sudah sadar, sudah terindra. Enggak, saya pakai standarmu loh. Kamu kan bilang bahwa Yesus tidak pernah bilang sembahlah saya, betul? Kalau Muhammad kan nabi, Bang. Kalau Yesus kan Tuhan. Beda antara nabi dengan Tuhan. Berat. Versi yaitu Nggak Kristen. nyambung. Hamdan, begini loh. Yesus mengaku Tuhan itu ada ayatnya di dalam Bible. Oke, katakanlah ada. Cuman ibadah ada. Tapi nggak? kalau Yesus di- bilang sembahlah saya, tenang dulu, tenang. Oh, Kalau Yesus berarti bilang gini, kalau berkata, ada, maaf nih Bang Edisi, harus boleh harus, saya berbicara? harus ini ya. Oke, Boleh saya silakan. berbicara? Silakan. Kalau Yesus berkata sembahlah saya, nggak ada. Nggak ada dalam Bible Yesus bilang begitu. Tapi itu tidak membuktikan bahwa Yesus itu tidak boleh disembah. Yang menyembah Yesus di dalam Bible itu banyak, berjubel. Dan Yesus tidak pernah sekalipun bilang jangan sembah saya. Ketika orang-orang datang menyembah Yesus, Yesus tidak pernah sekalipun berkata demikian. Misal nih, Nah, mantep Misal. nih, boleh terus. misal ketika ada Ya, seorang boleh. kusta yang datang kepada Yesus, sujud menyembah kepada Yesus, nggak pernah Yesus bilang, jangan sembah saya. Nggak pernah bilang begitu. Jadi, kamu tahu nggak yang disebut dengan argument from silence? Udah disampaikan aja, sampaikan. Ya, argumen from silence itu adalah argumen yang berasal dari ketidakberadaan atau diamnya sesuatu. Contoh begini. Karena Muhammad tidak pernah mengaku bahwa dia pria, kesimpulannya Muhammad bukan pria. Itu argumen from silence. Sebuah argumen yang mengatakan karena kekosongan, karena sesuatu tidak berbunyi demikian. Dia Bang Edis ya. Itu Saya baca ya. namanya logical fallacy. Kamu mengatakan justru tidak itu boleh fallacy. menyembah Yesus karena Yesus tidak pernah ngomong jangan sembah Tidak ada saya. perintahnya. Islam ada perintahnya. Pak Budi ini ada perintahnya. Yesus juga berkata, barang siapa yang mengasihiku, ia Berarti kalau melakukan perintah-perintahku. Ya kenapa, mohon maaf nih, kenapa umat Kristen nih setiap hari Minggu dia Jangan menyembah lompat-lompat Yesus? dulu, Hamdan. Hamdan ini senangnya kalau lompat-lompat sih. Fokus dulu. Kan kamu ingin mengatakan di mana dalilnya supaya mengabdi kepada Yesus, betul? Ya, Oke, kita bicara dulu apa itu pengabdian. Apa itu pengabdian? penyembah. Gini-gini. Oke. Ya. Gini-gini yang Ya, disebut mau- pengabdian gini-gini. Mau begitu atau mau tiap hari Minggu datang kemudian baca-baca pujian dan lain sebagainya. Inilah Anda tidak mengerti pengabdian. Di dalam Kristen, yang dimaksud dengan beribadah atau berbakti kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan, itu bukan gerakan badan kayak orang Islam. Makanya pikiran Islam itu jangan dibawa ke kami. Yang dimaksud sekarang- pengabdian, tenang dulu Bang, biar Abang bisa mendengar suara saya, ya. Yang dimaksud dengan menyembah Tuhan atau pengabdian kepada Tuhan atau berbakti beribadah kepada Tuhan, itu adalah melakukan perintah-perintahnya. Bukan nunggang-nungging Bang. Bukan gini, terus begini. Bukan begitu Bang, itu nggak ada gunanya. Saya ikuti narasinya. Nah, sekarang sedangkan di dalam agama Islam, pengabdian kepada Allah itu adalah Ya. gerakan badan gini-gini. Tidak apa-apa. Itu mengabdi Bisa. kepada Allah itu kayak begitu. Makanya kata Muhammad, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina. Menurut abangnya itu gerak Gimana nih, begini. Hamdan ini? Ada perintahnya bang. Sementara abang di Bible ada nggak perintahnya? Banyak perintahnya. Barang Perintahnya siapa yang mengasihi aku, ia melakukan perintah-perintahku. Itu perintahnya. Maksudnya kan Yesus ini Tuhan. Dia objeknya Tuhan loh. Objeknya Tuhan. Kalau Tadi saya sudah di bilang Islam, Bang, Tuhan maksud Anda Tuhan itu apa sih? Maksud Anda Tuhan itu apa? ya kalau saya Allah nih, Allah, ya kan? Kalau di Kok lari ke Kristen, Allah? Kita ini ngomongnya udah ngawur kemana-mana Bang. Kan tadi kita sudah ngomong dari awal, Tuhan atau Tuan itu adalah sesuatu yang kamu menaklukkan diri kepadanya. Betul? ini gimana sih? Oke lah, mungkin Anda belum nyambung, jadi Anda belajar lagi lah dulu ya. Nanti kalau Anda sudah berilmu baru naik lagi kemari, oke?
Ya udah terserah Bang Edis aja lah. Besok saya tunggu lagi Hamdan karena udah mau jam 12 malam. Oke? Oke, Bang Edis. Baik, saya turunkan ya Hamdan ya. Siap. Ya, begitulah teman-teman ya. Kita turuti narasinya, dia lompat ke sana kian kemari, lompat ke sana kian kemari, ya kan? Jadi karena memang begini, itu juga banyak dialami oleh orang-orang Kristen gitu, orang-orang Islam. Jadi orang-orang awam itu berpikir adalah begini, bahwa kalau kamu mengetahui bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maksudnya di situ Yesus itu adalah partikel atau zat tertentu. Banyak orang yang memahami seperti itu. Ya kan? Kalau kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, maksudnya Yesus itu adalah zat partikel tertentu, Anda masuk surga. Bukan itu, goblok. Maksudnya Yesus itu Tuhan, itu maksudnya Yesus itu jadi pengendali hidupmu, bukan dia zat tertentu. Gimana sih? Kalau Anda percaya Yesus, asal percaya Yesus adalah zat tertentu, partikel atau zat tertentu, artinya Anda besok maling aja. Yang penting kan Anda percaya Yesus zat tertentu, partikel tertentu kan? Karena di dalam pikiran orang, banyak orang nggak tahu Tuhan itu apa. Pendeta-pendeta pun banyak nggak tahu Tuhan itu apa. Nggak tahu dia Tuhan itu apa, nggak tahu. Karena di dalam otak mereka Tuhan itu adalah sebuah zat, partikel tertentu. Nah kalau Anda percaya Yesus adalah zat itu, Anda masuk surga. Itulah ajarannya. Seperti itu. Jadi memang kalau ngomong sama orang awam memang sediain bodrek, memang sakit kepala teman-teman. Ya. Jadi kalau iman Anda masih seperti itu, percayalah Anda itu orang yang nggak tahu Bible. Anda nggak pernah tahu isi Bible itu apa. Begitu ya. Jadi silakan Anda baca lagi Bible. Karena saya lihat juga banyak pemahaman-pemahaman seperti itu. Ya. Dia udah seorang penginjil, udah seorang ini, ustadz juga nggak tahu dia. Tuhan itu apa mereka nggak tahu. Disangkain Tuhan itu adalah, pengertiannya adalah sebuah zat atau partikel tertentu dari dunia lain. Begitu. Dan kalau Anda percaya Yesus adalah partikel atau zat itu, Anda masuk surga. Padahal bukan itu pengertian Bible itu. Ya. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman. Karena sudah mau jam 12 malam. Jadi kita rehat dulu teman-teman ya. Ini masih banyak yang mau naik sebenarnya. Nah tuh. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan, perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baiklah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya. Semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi. Bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi, ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid, ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.